Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Ananda semua. Berjumpa kembali dengan Ibu Rina Zalfianti dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Semoga pagi ini kita semua sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda semua, pada minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang makna hak dan kewajiban warga negara serta substansi hak warga negara itu di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjut dengan materi yang baru dengan judul kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Nah, setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kamu nanti mampu memahami dan menganalisa kenapa terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta faktor-faktor apa saja nantinya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu di negara Indonesia. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita ikuti slide yang akan Ibu tampilkan pada hari ini. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa itu pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara? Pelanggaran hak warga negara adalah apabila warga negara tidak dapat memperoleh dan menikmati apa yang menjadi haknya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di dalam negara tersebut. Sedangkan pengingkaran kewajiban adalah apabila warga negara tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan negara tersebut. Nah, sekarang muncul, kenapa terjadi kasus pelanggaran hak warga negara tersebut? Nah, pelanggaran hak warga negara itu terjadi disebabkan karena adanya pelalaian dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh warga negara itu sendiri atau oleh pihak pemerintahan. Nah, kalau begitu keadaannya kira-kira apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu? Nah, faktor penyebabnya itu bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama kita sebut dengan faktor yang berasal dari dalam diri individu atau faktor intern, seperti sikap egoisme atau sikap yang mementingkan diri sendiri. Kedua, sikap rendahnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Ketiga, sikap intoleransi atau sikap tidak menghargai. Yang keempat, sikap dendam individu. Sedangkan yang faktor yang berasal dari luar diri individu seperti pertama adanya penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua karena ketidaktegasan aparat penegak hukum, ini sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga adanya penyalahgunaan teknologi. Teknologi ini juga di samping memiliki manfaat yang sangat banyak pun tidak lepas daripada pengaruh negatif. Yang ini juga bisa menimbulkan pelanggaran HAM. Yang keempat, adanya struktur politik dalam suatu negara. Nah, sekarang dengan adanya faktor tadi, kita lihat dalam kehidupan kita, apa-apa saja kasus pelanggaran hak dan kasus pengingkaran kewajiban warga negara itu. Nah, pelanggaran hak warga negara diantaranya itu yang nampak oleh kita dalam kehidupan kita seperti satu, adanya kemiskinan dan pengangguran yang sangat tinggi. Ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 2. Kemudian yang kedua, merebaknya kasus pembunuhan dan perkosaan dan lain sebagainya. Ini pun diatur di dalam pasal 28A sampai J. Yang ketiga, tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ini juga bertentangan dengan pasal 29 ayat 2. Keempat, penegakan hukum yang belum optimal. Ini diatur dalam pasal 27 ayat 1. Dan yang kelima, adanya tindakan korupsi. Sedangkan pengingkaran kewajiban warga negara itu diantaranya
1. Tindakan melanggar hukum yang berlaku. Ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 1. Kedua, tindakan tidak membayar pajak, pasal 23A. Ketiga, tindakan merusak fasilitas umum. Dan yang keempat, membuang sampah sembarangan dan lain-lain sebagainya. Ananda, materi kita tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dari penyampaian materi tadi kita dapat simpulkan bahwa pelanggaran hak warga negara itu berbeda dengan pengingkaran kewajiban warga negara. Terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dipengaruhi oleh dua faktor, faktor intern dan faktor ekstern. Nah, untuk memperdalam pemahaman tentang materi itu, silakan nanti kamu kerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Karena waktu yang membatasi kita akhiri pembelajaran kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.